Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Masih ada semangat? Masih ada semangat? Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih tepuk tangan kanan kiri muka belakang Bapak Saudara. Kita katakan bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang sangat baik, mengenai kebaikan kepada Tuhan, sehingga kesempatan ini kita bisa ada bersama-sama di tempat ini, ya. Puji Tuhan. Ya, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, Bapak Saudara, sedikit saya ceritakan, ya. Tadi pagi selesai doa pagi, saya bersih-bersih gereja, ya. Belum selesai, ya, sedikit kalau ada kabar dari Ngadirojo, ya. Yesus dari kesini, ya saya kaget. Mbak Putri dipanggil Tuhan. Mbak Putri sopo? Saya kira Mbak Putri Mbak saling mencegahkan, dan saya kaget. Ternyata Mbak Putri Melakukan Ngadirojo, ya, orang tua saya harus dari Makan Tuhan, ya. Jadi memang secara mendadak, malamnya masih biasa, pagi masih bisa minum susu, komunikasi juga baik menurut saya. Tetapi Tuhan berkehendak, ya, sehingga dipanggil dengan tenang. Menurut saya ini memang sudah bagian dari rencana Tuhan. Dan tadi mohon maaf kalau saya nggak kasih tahu selamat Jumat pagi ini, ya, karena saya memang buru-buru menurut saya. Jadi jam 8 saya siap-siap, dan 9 tadi saya sudah berangkat, nggak sempat kasih tahu sebenarnya Tuhan, ya. Tidak masalah menurut saya. Yang penting kita tunggal doa dan keluarga yang mendengarkan supaya diberikan kekuatan oleh Tuhan, ya. Puji Tuhan. Mari Bapak Saudara Tuhan, kita akan siapkan hati kita mendengarkan Tuhan untuk kita terima benar firman Tuhan, supaya firman Tuhan saat ini bisa memberkati di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Saudara, saya diberkati Tuhan. Haleluya. Saya akan memberikan sebuah tema renungan firman Tuhan, yaitu hidup sebagai orang benar, ya, hidup sebagai orang benar. Kenapa Bapak Ibu Saudara kata Tuhan kita perlu dan bahkan harus hidup, ya, sebagai orang benar buat saya? Kalau kita melihat, ya, orang baik buat saya, mungkin kita tidak akan sulit kita dapatkan, ya. Jadi ketika mereka melakukan kebaikan, ya, kepedulian terhadap kita, bagaimana Tuhan, kita seringkali menyebutnya bahwa dia adalah orang yang baik. Dan orang yang baik bagi saya itu adalah belum tentu dia memiliki hidup yang benar, ya. Kita mungkin berpikir, kira-kira mampu nggak kita menjadi orang yang benar, atau hidup kita ini menjadi benar, bagi saya. Ya, logikanya bagi saya, mungkin kita berpikir bahwa ini mustahil, ya, untuk kita bisa menjadi orang yang benar, ya. Sedikit salah kesalahan saja kita sudah tidak menjadi benar, bagi saya. Jadi bagaimana kita bisa menjadi orang yang benar, bagi saya, dalam Tuhan, ya. Nah, tetapi Bapak Saudara Tuhan, bagi Tuhan, ya, itu tidak ada mustahil. Bagi manusia mungkin sepertinya kayak begitu berat, sulit untuk kita bisa menjadi hidup benar. Kalau hidup menjadi orang yang baik mungkin nggak terlalu sulit, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, ya. Ketika kita melakukan kebaikan terhadap orang lain atau orang lain berbuat baik terhadap kita, ya, itu sudah kita katakan bahwa kita sudah melakukan kebaikan, atau kita menjadi orang yang baik. Tetapi untuk menjadi orang yang benar, ini memang perlu, ya, sebuah proses yang cukup nanti yang akan bisa melihat. Tetapi ini jelas bahwa kita akan bisa menjadi orang benar. Amin, saudaraku. Kenapa? Alasannya apa? Kalau kita bisa menjadi orang yang benar, Bapak Saudara. Nah, sekarang kita akan lihat dulu, sebelum kita melihat bagaimana, ya, sikap kita sebagai orang yang benar itu seperti apa. Kita akan lihat di dalam Roma pasal 8. Kita akan baca dari ayat 29 dan 23. Roma 8
29 dan 30. Sudah ketemu? Roma 8 ayat 29 dan 30. Ya, kita akan baca bersama-sama dua ayat ini Bapak Saudara ya. Yang siap baca kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras dan bersama. 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Tuhan berkati kita. Bapak dan Saudara, kenapa kita bisa hidup benar, Bapak Saudara? Sebab Tuhan sendiri yang sudah membenarkan hidup kita. Amin, Saudara. Tuhan sendiri yang sudah membenarkan. Kita perhatikan di dalam ayat yang ke-30 di sini adalah, dan mereka yang ditentukannya dari semula, ya, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkan, dan mereka yang dibenarkan ini endingnya, mereka itu juga dimuliakan. Kita perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara, bahwa sesungguhnya Tuhan itu sudah memanggil dan memilih. Amin, saudara-saudara. Ya, ini harus kita ingat. Ketika kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, itu artinya bahwa kita memenuhi panggilan Tuhan untuk kita dijadikan anak-anak. Lalu kemudian Bapak saudara Tuhan terus berkelanjutan sampai tahap di mana kita akan menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan ketika kita masuk dalam panggilan dan pilihan Tuhan, kita yakin dan percaya nanti kita akan benar-benar bisa dibenarkan oleh Tuhan. Kita lihat dulu Bapak saudara, untuk masuk dalam panggilan. Ini bukan hanya sekedar panggilan secara jasmania atau secara lahiriah, panggilan melalui telinga, ya. Panggilan melalui telinga, ya. Tetapi harus benar-benar dipanggil, ya, itu sampai ke batinnya, panggilan batinnya. Panggilan lahiriah itu hanya melalui sampai sebatas telinga. Maksudnya apa sih ini? Maksudnya sebatas telinga ya, setelah didengar ya didengar saja, tetapi nggak dimasuk ke dalam hati, nggak dirasakan, nggak dinikmati, dan kemudian tidak dijalani. Makanya ada ayat yang mengatakan di dalam Matius 22 ayat 14, bukan ada yang enggak. Matius 22 ayat 14 katakan bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Bukan berarti Tuhan pilih kasih, bukan. Tetapi ini adalah yang menentukan diri kita. Kita sudah dipanggil oleh Tuhan, tetapi kita tidak masuk dalam pilihan Allah. Kenapa? Karena ini sebatas kita mendengar melalui telinga. Ini perhatikan. Ini serius. Kalau kita hanya mendengar panggilan Tuhan hanya sebatas telinga, kita hanya dengar-dengar saja, kemudian kita tidak masukkan dalam hati, apalagi kita lakukan, kita sulit untuk menjadi pilihan Allah. Tetapi kalau kita benar-benar bisa masuk dalam panggilan batinnya, artinya bukan sekedar panggilan sampai ke telinga, tetapi sampai ke hati, ini sudah ada kepastian bahwa kita menjadi umat yang dipilih oleh Tuhan, dan kita akan dibenarkan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Kita akan dibenarkan, artinya kita dibela oleh Tuhan. Ya. Ketika seseorang yang sedang ada kasus, ya, lalu kemudian dia minta tolong seorang pengacara atau penasihat atau kuasa hukum, di situ kuasa hukumnya tentu kerja keras, ya, bagaimana caranya supaya ya yang ditangani itu bagus dengan pihaknya itu bisa lolos dari jeratan hukum, ya. Dan ketika
diperhadapkan dengan yang namanya oleh karena kerja keras membela tadi Bapak. Lalu kemudian hakim memutuskan bahwa dia tidak bersalah. Ini tentu sebuah kebanggaan yang dimiliki oleh seorang pengacara karena dia mampu untuk membela kliennya tadi, Bapak saya, atau orang yang sedang ditangani kasusnya tadi. Tuhan kita itu adalah pembela kita. Amin, saudara. Tuhan kita itu adalah pembela. Kita sudah berhadapan dengan yang namanya hukum. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kita sudah berhadapan dengan yang namanya hukum. Sudah ada jaminan pasti bahwa kita akan masuk ke dalam neraka. Tetapi karena Tuhan yang membela, kita dibebaskan. Amin, saudara. Ini artinya bahwa kita dibenarkan oleh Tuhan. Ya. Kita dibela oleh Tuhan, kita dibenarkan oleh Tuhan. Yang seharusnya kita menerima kita tidak akan sedih menghadapi pembunuhan, tetapi kita akan memperoleh kebebasan karena Tuhan yang sudah membebaskan kita. Amin, saudara. Ini makanya Bapak sering kami dalam Tuhan. Kenapa kita sebagai Kristen bisa menjadi orang yang benar? Logikanya secara manusia kita memang tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan tidak yang mustahil karena Tuhan yang bekerja atas hidup kita. Amin, saudaraku. Tuhan yang membela kita, Tuhan yang membenarkan kita. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, yang menjadi tugas kita, ya, bagaimana caranya untuk bisa menjalani hidup kita ini sebagai orang yang benar. Ketika kita sudah dibela Tuhan, ketika kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, ataukah kita kembali lagi ke dalam dunia yang lama? Ini artinya bahwa kita menyanyiakan karya Tuhan. Tuhan sudah berupaya sedemikian rupa, kita tidak mendengarkan. Nah, oleh karena itu Bapak saya, kita harus tahu bagaimana caranya supaya kita bisa menjalani hidup kita ini menjadi orang yang benar. Nah, sekarang kita akan baca di dalam Mazmur pasal 92. Mazmur 92. Kita akan baca ayat 13 sampai 16. Jika sudah ketemu, kita akan baca bergantian dengan saya. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Sudah ketemu semuanya? Iya. Saya bacakan dari ayat 13, kemudian kita bergantian. Mazmur 92 ayat 13 mulai. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Apa yang Tuhan berikan. Nah, Bapak Saudara, kita perhatikan di sini beberapa ayat yang sudah kita baca ini, bagaimana kondisi atau keberadaan orang benar itu seperti apa. Ya, pertama, orang benar itu seperti pohon kurma. Berletas pohon kurma dengan jadi sami, ya. Dan yang Israel sih umroh, ya, atau galak Yerusalem. Bapak sudah kata Tuhan, bahwa kita bisa melihat pohon kurma di sana. Tapi kalau buah kurma boleh merasakan, ya. Beberapa waktu yang lalu saya dikasih buah dengan satu apa itu? Saya senang kalau buah kurma, ya. Senang. Ya nggak tahu buah dapat dari mana. Oleh kurma. Ya. Ya. Buah kurma ini lihat. Dan saudara perhatikan pohonnya, walaupun saudara belum tahu belum lihat, dan saya sendiri juga belum lihat, tetapi saya belajar untuk menggali ini bahwa saya ingat Tuhan, ya, bagaimana kondisi pohon kurma itu seperti apa. Pohon kurma itu tahan banting. Dia ditanam di daerah padang pasir. Bapak saudara, sementara tanaman-tanaman yang lainnya
saya tidak gampang. Kenapa? Ya, di mana benihnya? Pada waktu itu ditanam, lalu kemudian ditutup dengan batu. Walaupun ditutup dengan batu, tetapi dia tidak berhenti. Artinya kemudian dia nggak mau tumbuh, nggak mati sudah. Walaupun ditutup batu, tetapi dia tetap keras. Maksudnya muncul, ya, bahkan sampai bisa menggulingkan batu yang menutupi dia, karena dia mau bertumbuh. Seperti itu maksudnya. Saudara kepada Tuhan, itu yang sedikit sekilas saya pelajari mengenai pohon kurma itu seperti itu. Biasanya dia bisa bertumbuh, bahkan berbuah. Ya. Ini pohon kurma, Bapak saya. Lalu tadi dijelaskan bahwa orang yang benar itu bertunas seperti pohon kurma. Berarti Bapak saya, bahwa kita memang harus berani pantang menyerah ketika kita walaupun harus menghadapi banyak tantangan, kesulitan, hambatan-hambatan ketika kita mau bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Kita harus berani menghadapi. Kita harus kuat. Kita tidak boleh menyerah. Kita pantang menyerah. Kita terus bergerak, ya, bertunas, bertumbuh, Bapak Ibu sedang dalam Tuhan. Walaupun harus menghadapi tantangan ancaman apapun, kesulitan apapun, ya. Kadang-kadang ketika kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan, mudah menyerah. Ketika kita tidak tahu, atau kita mungkin belum mengerti hasil yang sebenarnya akan kita capai adalah sesuatu yang mulia, ya. Sebagaimana seorang atlet, ya, ketika dia berjuang, dia harus betul-betul mengerahkan seluruh tenaganya, karena dia tahu bahwa ketika nanti menjadi seorang sang juara, ya, dia memperoleh sebuah penghargaan, kebanggaan yang sangat luar biasa. Nah, kita ini seperti ini, di mana bahwa kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Amin, saudara. Pengharapan kita di dalam Tuhan, di mana bahwa kita nanti akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Dan ketika kita menghadapi tantangan, kesulitan, hambatan, lalu kita mudah menyerah, ya kita akan bisa gagal di kerjaan. Oleh karena itu mari, kalau kita benar-benar menjadi orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, mari kita akan belajar mempraktikkan hidup kita ini sebagaimana seperti pohon kurma yang bertumbuh, yang pantang menyerah, walaupun menghadapi segala tantangan, kesulitan apapun. Amin, saudaraku. Ini yang pertama, ya, kita belajar seperti pohon kurma, ya, yang bisa bertumbuh atau bertunas di sini, ya. Kemudian yang kedua, orang benar itu tumbuh seperti apa? Ayat subur, tumbuh subur seperti pohon nanas di Libanon, ya. Ayat 13 bagian kedua, ya. Ayat 13 bagian kedua, akan tumbuh subur seperti pohon nanas di Libanon. Selain kita seperti pohon kurma yang bertunas, kita juga harus bisa tumbuh subur seperti pohon nanas. Kalau hari Kamis yang lalu sudah saya sampaikan, mungkin yang datang tahu bagaimana pohon nanas ini bisa dikalahkan oleh Tuhan. Ya. Ini menunjukkan bahwa memang tidak ada sesuatu yang kita banggakan di hadapan Tuhan. Ya. Tidak ada sesuatu yang bisa kita sombongkan di hadapan Tuhan. Namun kali ini, pohon nanas berbicara mengenai pohon yang kuat. Ya. Kita belajar dari pohon aras ini, ya. Pohon aras, kalau pohon di Jawa seperti pohon jati, kayu-kayu Kalimantan dan sebagainya, sudah ada Tuhan, ya. Kayu-kayu yang kuat, kayu-kayu yang keras. Pohon aras ini tumbuhnya tinggi besar dan umurnya bisa sampai ratusan tahun.
Saudara anak Tuhan ya. Jadi sangat-sangat kuat sekali. Ya. Ini artinya apa? Bahwa kita sebagai orang yang benar, kita juga harus tetap, walaupun juga harus menghadapi badai, cobaan, tantangan hidup ini. Ya, kita harus tetap kokoh. Kita tidak gampang menyerah. Ya, kalau sedang Tuhan, supaya kita benar-benar tetap bersama orang yang dibenarkan. Amin, saudaraku. Ya, kita harus menjadi orang yang kuat. Nah, ketiga, Bapak saudara Tuhan ya. Sebelum masuk ketiga, ada sebuah catatan di sini saya tulis, ya, di mana supaya kita bisa bertunas seperti pohon kurma, ya, tumbuh subur seperti pohon aras, ya, dengan catatan bahwa kita harus siap ditanam di bait Allah atau di bait Tuhan di sini. Ayat 14, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Artinya apa? Kalau kita benar-benar melangkah bersama-sama dengan Tuhan, kita mau ditanam di dalam Tuhan, kita pasti bisa tumbuh. Tetapi ketika kita ditanam di luar Tuhan, Bapak saudara, sulit untuk mengalami pertumbuhan, sulit untuk mengalami yang namanya kekuatan, ya. Sehingga dia akan gampang menyerah ketika harus menghadapi tantangan dan kesulitan. Tetapi ketika kita ditanam di dalam bait Tuhan, di rumahnya Tuhan, kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Amin, saudara. Dijelaskan di sini akan bertunas di pelataran, mengembang. Bagus ya. Jadi mari kita lakukan bersama-sama melalui ayat kebenaran firman Tuhan ini, Bapak saya. Karena kita rindu supaya kita terus bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Kita tidak pandang di rekan sana. Kita harus betul-betul bahwa kita menjadi orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kita terus mau bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Ya. Ini jadi catatannya bahwa kita harus mau ditanam di bait Tuhan, sehingga kita tetap menjadi orang yang benar. Dan orang yang benar, selanjutnya tadi kita bisa melihat bagaimana kondisi orang yang benar itu seperti apa. Ayat 15. Jadi yang ketiga, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gembul dan segar. Artinya apa? Dimana bahwa sampai masa tua kita tetap berproduktif. Ya, kita tetap berproduktif, kita menghasilkan buah. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, dan kita tetap berenergi, kita tetap kuat, kita tetap segar. Bapak-bapak saya. Jadi perjalanan kekristenan kita semakin lama bukan semakin menurun, tetapi perjalanan kekristenan kita semakin hari semakin kuat. Amin, saudara. Kalau manusia pada umumnya, ya, secara jasmani semakin tua semakin semakin lemah, sudah kami Tuhan, ya. Tetapi kekristenan kita sebalik, dimulai dari rohani, kemudian bertumbuh menjadi anak-anak roh, menjadi remaja roh, pemuda, sampai orang dewasa, bahkan sebagai orang yang benar-benar kuat. Amin, saudara. Ya, ini harus kita lakukan. Kalau kita menjadi orang yang bukannya semakin menurut, tapi kita harus semakin, makanya kita harus belajar mengintrospeksi diri kita masing-masing. Saya saat ini seperti apa? Kondisi kerohanian saya saat ini seperti apa? Apakah saya sedang turun? Apakah saya sedang stagnan berjalan di tempat, ataukah saya sedang mulai naik? Kita harus belajar. Kalau kita sadar bahwa kita adalah sebagai orang yang benar, kita lihat ayat 15 ini, bahwa pada masa tua pun mereka masih berbuah segar, gembul dan segar, masih berproduktif, masih bisa menghasilkan sesuatu, masih bisa menjadi berkat bagi orang, masih dipakai mereka, masih bisa melayani, masih melakukan ini dan itu untuk kemuliaan bagi orang. Amin, saudara. Ya.
masih berbuat, masih terus dan kuat. Ya. Ini yang ketiga, dimana menjalani hidup sebagai orang yang benar. Terakhir, saudara, cepat kali Bu, sebenarnya. Mulanya aku bisi-bisi dia. Haleluya. Terakhir, nah ini terakhir bang saya. Terakhir atau yang keempat? Yang pertama tadi apa? Bertunas seperti pohon kurma. Kedua, bertumbuh seperti pohon. Ketiga, sampai masa tua tetap berproduktif, ya, atau tetap berbuah. Gampangnya seperti itu ya, saudara ya. Kemudian keempat, ini keempat ayat 16, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia menumpang itu dan tidak ada kecurangan padanya. Artinya, saudara, yang keempat ini bahwa kita harus siap memberitakan atau menjadi saksinya bahwa Tuhan itu adalah juru selamat. Kita sudah menikmati, kita sudah merasakan, kita sudah mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Ya, jadi kemudian kita lanjutkan kepada orang lain. Ya. Karena kita sudah merasakan, oh ternyata Tuhan itu seperti ini. Jadi ini yang harus kita sampaikan kepada orang lain, kita sebarkan, kita beritakan kepada orang lain. Amin, saudaraku. Bukan gosip yang diberitakan, ya, atau berita-berita buruk. Kalau berita-berita buruk, cepat, ya, informasinya baru. Kalau SBA, ya, cepat sekali. Tapi kalau berita dari Tuhan sulit, ya ini jangan-jangan terbalik. Kita harus informasikan mengenai Tuhan, baik melalui gaya hidup kita, sikap hidup kita, atau juga melalui perkataan kita, bahwa saya dikatakan bahwa Tuhan itu adalah memang benar. Amin. Tuhan itu adalah benar. Ya, dikatakan saudara, Tuhan itu adalah benar. Dia juga sebagai kekuatan kita. Dia sebagai juru selamat kita. Ya, ini yang harus kita lakukan dan kita sampaikan kepada orang lain, supaya orang lain pun juga bisa menikmati berkat Tuhan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jadi kalau misalnya dalam hari kita perlukan dengan firman Tuhan ini, betapa pentingnya untuk kita bisa menjadi orang yang benar. Kita jangan puas hanya sekedar menjadi orang yang baik, karena orang baik di luar sana pun juga banyak bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi untuk menjadi orang yang benar itu perlu proses bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan sudah mengawalinya, Tuhan sudah memulainya, Tuhan sudah membenarkan kita. Tinggal kita menjaga bagaimana hidup kita ini supaya tetap menjadi orang yang benar. Amin, saudaraku. Supaya tetap menjadi orang yang benar, sehingga kita benar-benar bisa tetap dipakai oleh Tuhan kalau kita menjadi orang benar. Amin, saudaraku. Jadi mari kita membenarkan sama-sama, ya, orang yang benar bertunas seperti pohon kurma, dia bertumbuh subur seperti pohon ara, ya, dan sampai masa tua pun masih tetap berbuah, ya. Kemudian terakhir kita harus bisa memberitakan bahwa Tuhan itu adalah benar. Ini yang harus kita lakukan, Bapak Saudara, kalau kita benar-benar ingin tetap menjadi orang yang benar. Sebagai kesimpulannya, Bapak Saudara, kita sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, kita harus benar-benar bisa menjalani hidup ini sebagai orang yang benar. Amin. Kita pantang menyerah walaupun harus menghadapi banyak tantangan, kesulitan apapun, agar kita terus bisa dipakai oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, ini sedikit firman Tuhan saat ini adalah memberkati kita semuanya. Amin, firman Tuhan, Tuhan memberkati kita sampai hidup ini. Haleluya.